Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Firman. Lama tidak ketemu, udah hampir 2 bulan ya tidak bikin video. Maaf karena banyak kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya tidak buat video lagi. Tapi insya Allah ini akan berusaha membuat video lagi ya, untuk materi-materi fisika terutama, dan semoga ada tambahan materi yang lainnya. Oke, kita lanjut ke ini sebenarnya untuk pembelajaran siswa saya tentang fisika atom dan radioaktivitas. Kemarin sudah menjelaskan tentang fisika atom, defek massa dan energi ikat. Kita lanjut ke isotop ya. Oke. Apa itu isotop ya? Jadi beberapa nuklida memiliki nukleon ya, atau inti berbeda seperti nuklida pada karbon. Jadi mempunyai nomor masanya beda-beda. Di sini contohnya 12,6C, 13,6C dan 14,6C. Nah, kenapa bisa berbeda? Oke. Perbedaan apa yang terjadi pada nuklida tersebut? Nah, nuklida dengan nukleon yang lebih banyak itu memiliki lebih banyak neutron. Ya. Jadi ketika dia mempunyai lebih banyak nukleonnya, artinya lebih banyak neutronnya. Dalam ukuran fisik akan berbeda juga volumenya. Makin banyak nukleonnya, makin besar ukuran nuklidanya. Ya. Hal ini akan melewati jangkauan gaya ikat inti yang dihasilkan energi ikat inti. Akibatnya akan semakin mudah goyah dan kemudian akan sebagian proton dan neutron itu lepas dari ikatan inti. Jadi semakin besar ya nukleonnya, jadi akan menyebabkan jangkauan gaya intinya itu makin berkurang. Jadi mudah melepaskan atau kehilangan proton dan neutron dari ikatan intinya. Nah, keadaan ini menjadi isotop dengan nukleon lebih banyak itu cenderung bersifat tidak stabil. Sedangkan isotop dengan nukleon relatif sedikit itu cenderung stabil. Oke. Ada pula isotop oksigen ya. Tadi kan karbon, sekarang isotop oksigen. Oksigen juga mempunyai isotop berbeda, dan 16,8O dan 17,8O. Nah, kira-kira isotop mana yang stabil dan paling tidak stabil ya? Yang mana? Coba tebak. Ya, benar ya. Isotop yang paling stabil itu adalah 16,8O ya. Jadi karena mempunyai nukleon yang lebih sedikit, artinya dia lebih stabil. Dan yang tidak stabil adalah yang paling besar, yaitu 17,8O, itu paling tidak stabil. Oke. Lanjut kestabilan inti dan peluruan. Nah, kita sudah belajar tentang stabil dan tidak stabil pada nukleon ya. Nah, secara sederhana isotop dengan nukleus sedikit dan kecil akan lebih stabil karena semua nukleon akan dalam jangkauan gaya ikat inti. Sementara isotop dan nukleon yang banyak atau nuklir berat itu memiliki ukuran besar dan kemungkinan melampaui jangkauan gaya ikat inti. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa inti ringan atau nukleus sedikit cenderung stabil, sedangkan inti berat nukleon banyak cenderung tidak stabil. Ini tentang, nah ini ada sebuah grafik ya. Grafik di kiri ini itu menjelaskan bahwa nuklida yang berada pada garis N sama dengan Z ini itu adalah nuklida stabil ya. Gaya ikat inti yang berasal dari garis ini mengikat kuat inti dan melawan gaya tolak elektrostatik. Tafsirnya bawah seperti ini. Jadi untuk nuklida di luar grafik atau yang di atas bawah ini itu melawan nuklida tidak stabil. Dalam hal ini misalkan saya isotop 16,8O stabil karena persis di grafik tersebut. Oke, di sini. Ya, dan jumlah proton dan neutronnya sama, yaitu 6. Sementara untuk nuklida 17,8O itu tidak stabil, ada di atas grafik. Ya, karena jumlah neutronnya lebih banyak 9 dibanding jumlah protonnya 8. Ya, jadi untuk N sama dengan Z ini adalah grafik ketika sebuah nuklida itu dalam keadaan stabil atau inti dalam keadaan stabil. Ini tentang proton dan neutron ya di grafik yang sebelah kiri. Nah, kemudian kita di grafik sebelah kanan. Nah, di grafik sebelah kanan ini menjelaskan faktor energi ikat per nukleon ya. Ini besar energi ikat per nukleon atau mega electron volt. Nah,
Nilai tertinggi pada misalkan ini 56 26 Fe ya, dengan energi ikat penukaran adalah 8,8, sekitar 8,8 kan di sini ya. Itu mikronuklida dengan nukleon lebih dari 56 memiliki energi ikat pernukleonan semakin menurun ya. Jadi lebih dari 56 56 ya, itu semakin menurun ya energi ikat nukleonnya. Ini didapatkan bahwa nuklida ringan cenderung stabil ya, enggan energi ikat pernukleonan relatif besar. Sedangkan nuklida berat dengan jumlah nukleon banyak memiliki energi ikat nukleon relatif kecil, cenderung tidak stabil. Jadi intinya jika nuklida berat itu jumlah nukleonnya intinya semakin banyak, maka energi ikatnya E-nya ini dia akan malah semakin kecil, semakin turun. Tapi berbanding ketika nukleonnya relatif lebih kecil ya, itu lebih stabil, artinya tidak turun gitu ya. Jadi itu penjelasannya tentang kestabilan inti ya, tentang energi ikat. Nah, bagaimana yang sudah dipahami sebelumnya, inti tidak stabil cenderung goyah dan beberapa nukleon akan lepas. Nah, peristiwa lepas sebagian nukleon ini dari nuklida atau tidak stabil ini disebut peluruhan atau decay. Jadi peluruhan itu terlepasnya beberapa sebagian nukleon dari nuklida itu akibat tidak stabilnya atau cenderung goyahnya nukleon pada inti. Ya, jadi contohnya isotop 178O akan melepaskan satu neutron untuk menjadi isotop 168O. Begitu pula isotop karbon ya 146C akan melepaskan dua neutron untuk menjadi isotop 126C karbon. Oke, ini penjelasan tentang isotop, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, tulis komentar di bawah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi dengan Pak Firman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.